Betul teman-teman, ada 19 pinjol yang kena kredit macet di atas 5% dan siap-siap diilegalkan oleh OJK. Nah, berita ini saya dapat dari OJK resmi ya teman, dari web resmi OJK. Jadi bisa teman-teman lihat saja di web OJK. Itu OJK sudah mengumumkan ada 19 aplikasi yang terbukti nilai kredit macetnya lebih dari 5%, dan ini sangat berbahaya sekali. Karena ya peraturan OJK kita tahu untuk pinjaman online yang lebih 5% dari kredit macetnya akan terkonfirmasi kena sanksi OJK. Nah, sanksinya kan biasanya sanksi administrasi, kalau lebih parah lagi bisa sanksi PTU atau pembatasan kegiatan usaha. Nah, ini sangat berbahaya buat pinjol, dan kita sebagai nasabah GalPay harus tahu tentang masalah ini agar kalau kita GalPay di aplikasi yang 19 tersebut, kita bisa aman karena kita hutangnya bisa lunas dengan sendirinya. Saya akan bagikan video ini, jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, langsung saja kita ke daftarnya teman. Yang pertama adalah KTA Kilat. Nah, KTA Kilat ini banyak sekali orang yang sudah GalPay di aplikasi ini dan terkonfirmasi sudah 5% lebih yang GalPay di aplikasi ini. Jadi jika teman-teman melakukan GalPay di KTA Kilat, tenang saja, banyak temennya. Terus yang kedua adalah Maukes. Nah, Maukes ini juga banyak sekali iklannya di Facebook, di Instagram, itu juga untuk masalah GalPay-nya lebih dari 5%, jadi sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi teman-teman yang GalPay di aplikasi ini lebih aman karena kemungkinan besar aplikasi ini akan kena sanksi dari OJK. Terus untuk yang ketiga adalah Kredit Pro. Ini salah satu produk dari Kredivo ya teman. Jadi aplikasi ini juga terkonfirmasi lebih dari 5% untuk jumlah GalPay-nya. Untuk yang keempat adalah Julo. Nah, Julo ini konvensional sekali, banyak yang pakai dan sudah terbukti melakukan pelanggaran, sudah ada 5% dari jumlah GalPay-nya. Nah, untuk yang 5 Edufan juga banyak penggunanya. Yang keenam adalah Cash Cepat. Nah, yang ketujuh adalah Dana Bagus. Yang kedelapan adalah Solusiku. Solusiku juga banyak sekali penggunanya teman. Ini medianya sangat banyak sekali, iklan-iklannya berseliweran di Instagram dan Facebook. Nah, untuk yang 9 adalah Modal Rakyat. Modal Rakyat juga 5% lebih ya teman. Nah, untuk 10 adalah Findaya. Nah, Findaya ini menaungi GoPayLater ya teman. Jadi teman-teman kalau pinjam di GoPayLater ini salah satunya yang mencakup Findaya ini, jadi anak buahnya ya teman. Dan yang ke-11 adalah Ringan. Yang ke-12 adalah Indofan. Yang ke-13 adalah iGrow. Nah, masalah iGrow ini juga banyak sekali penggunanya. Terus yang ke-14 Investri. Nah, untuk Investri dan iGrow ini terkonfirmasi sekarang sedang gonjang-ganjing, diinvestigasi besar-besaran karena sedang ada masalah finansial di kedua aplikasi ini. Terbukti sudah hampir bangkrut ya teman. Jadi buat teman-teman yang pinjam di aplikasi iGrow dan Investri, santai saja karena aplikasi ini sebentar lagi kemungkinan besar akan kena sanksi dari OJK karena melanggar berbagai macam aturan tentang neraca keuangan yang tidak sehat, aplikasi yang terus merugi, dan aplikasi ini terbukti juga melakukan yang namanya penagihan-penagihan secara kasar. Jadi kita lihat ke depan apakah iGrow dan Investri ini bisa kuat dengan ini atau tidak, atau malah tidak kuat dan bangkrut dan jadi ilegal, berarti hutang kita bisa lunas dengan sendirinya. Nah, untuk yang ke-15 adalah Kredivas. Nah, Kredivas ini salah satu produk dari Kredivo yang banyak beredar di masyarakat. Ini penggunanya juga sangat banyak sekali ya teman. Untuk yang ke-16 adalah Danain. Ini juga terbukti 5% lebih jumlah GalPay-nya, jadi sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, untuk yang ke-17 adalah Indosatu. Indosatu baru kemarin ganti manajemen ya teman, dan ini sudah disetujui oleh OJK karena aplikasi ini juga terbukti untuk neraca keuangannya sangat amat tidak sehat, jadi mungkin akan bangkrut dan pailit. Nah, untuk yang ke-18 adalah Dana Bijak. Untuk yang ke-19 adalah Kawan Cicil. Nah, Kawan Cicil ini juga banyak sekali orang yang pakai di Indonesia dan ini terbukti sudah 5% lebih. Jadi buat teman-teman yang pinjam di 19 aplikasi ini, saya camkan di sini, saya berikan kabar bahwa 19 aplikasi ini sekarang sedang diinvestigasi besar-besaran oleh OJK. Karena untuk yang namanya kredit macet lebih dari 5% ini sangat amat berbahaya sekali. OJK concern masalah ini dan biasanya akan ada sanksi-sanksi yang diberikan OJK kepada aplikasi ini. Nah, sekarang kan baru peringatan ya teman. Jadi 19 aplikasi ini kena peringatan dari OJK. Nah, nanti akan dicek lagi kalau umpamanya memang kredit macetnya malah lebih dari 5%. Ini sangat berbahaya sekali. OJK akan langsung turun tangan
menginvestigasi dan memberi sanksi lebih. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu biasanya pinjaman-pinjaman online ini akan melakukan berbagai macam cara agar nilai dari kredit macetnya tidak lebih dari 5%. Salah satu caranya adalah dengan melakukan yang namanya langsung mengirimkan developer langsung ke rumah untuk menagih kita, dan yang paling ekstrim adalah kena pemutihan pinjaman. Jadi utang kita lah tahu-tahu lunas dengan sendirinya. Itu terjadi agar tidak kena sanksi OJK aplikasinya. Nah, banyak kan teman-teman yang pinjam di salah satu aplikasi pinjaman online itu tahu-tahu, oh hutang saya lunas dengan sendirinya, ini gimana saya nggak bayar. Nah, ini salah satunya adalah kena pemutihan dari pinjaman online, karena pinjaman online takut dengan sanksi OJK ini. Jadi kalau nilai kredit macetnya 5% lebih, ini akan kena sanksi yang amat sangat berat. Jadi ya win-win solution ya teman, kita pinjam di aplikasinya tahu-tahu lunas, dan pinjaman online juga melaporkannya tingkat galbainya juga di bawah 5%. Jadi kita untung, pinjaman online juga untung. Tapi biasanya untuk pemutihan ini tidak semua pinjaman online atau orang yang pinjam di sini bisa kena pemutihan. Ini biasanya cuma akun-akun tertentu saja, jadi nggak boleh terlalu berharap ya teman. Ini juga cuma orang pengguna aplikasi yang lama saja yang kena. Untuk aplikasi yang baru biasanya tidak akan kena pemutihan. Seperti kemarin kan Shopee PayLater itu pemutihan massal ya teman. Jadi banyak sekali orang yang pinjam di aplikasi Shopee PayLater itu dilunaskan pinjamannya. Itu adalah salah satu strategi dari Shopee PayLater agar tidak kena sanksi yang ini ya teman. Jadi kan Shopee PayLater tidak masuk daftar ini karena kemarin melakukan pelunasan pinjaman atau pemutihan pinjaman besar-besaran. Banyak teman saya yang tahu-tahu hutangnya lunas dengan dirinya kena pemutihan Shopee PayLater ini, dan 19 aplikasi ini kemungkinan besar akan melakukan itu juga. Jadi teman-teman yang pinjam di 19 aplikasi ini tunggu saja, mungkin akan kena pemutihan pinjaman atau malah aplikasinya disanksi OJK dan jadi bangkrut dan jadi ilegal. Itu harapan kita bersama. Jadi kita doakan saja semoga OJK selaku lembaga keuangan yang menaungi pinjaman online ini lebih concern masalah ini dan bisa menghapuskan semua pinjaman online yang meresahkan masyarakat, membuat masyarakat gundah dan stres, membuat banyak sekali kasus yang menyangkut tentang banyak hal yang negatif. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih positive thinking, berpikir ke depan lebih semangat dalam hidup, jangan pernah takut dengan pinjaman online karena terbukti banyak bermasalah dan mungkin ke depan akan jadi ilegal. Nah, secara video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman kurang puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar tentang keluhan tentang masalah pinjaman online, akan saya jawab sebisa saya. Nah, semoga teman-teman bisa terinspirasi dan mengambil manfaat dari video ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.